Pemirsa, haji sebagai ibadah yang menuntut kesiapan lahir dan batin merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, salah satunya adalah istitoah atau kemampuan. Istitoah ini mencakup aspek fisik, mental, kemudian keamanan dan juga terutama materi. Lalu bagaimana hukum berhaji jika menggunakan harta yang diperoleh secara batil seperti uang hasil korupsi ataupun mencuri. Lalu apakah hajinya sah dan diterima di sisi Allah? Kami akan membahasnya untuk Anda dalam Hikmah Siang berikut ini. Kita saksikan bersama. Bisa dibagi 10.000. Kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam berhaji. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika seseorang membayar biaya haji dengan hasil tindak kejahatan seperti korupsi, pencurian, atau bahkan merampas hak milik orang lain? Selengkapnya kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terkait dengan fenomena ini langsung bersama dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ummul Qur'an Depok, ada dengan Ustadz Ali Fikri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ustadz hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Namun kita akan membahas lebih lengkap nih Pak. Tadi pembicaraan saya terkait bagaimana pandangan seseorang yang ingin menunaikan biaya haji namun dengan cara yang tidak halal. Kita mulai langsung dari yang pertama Pak. Terkait melihat adanya dugaan kasus korupsi dalam pembagian kuota haji Indonesia di tahun 2024 yang masih berproses di KPK. Seperti apa Islam menilai adanya konteks perampasan hak yang seharusnya milik jamaah lain yang sudah mengantri belasan tahun dan diambil jatahnya oleh orang lain? Ini pertanyaan menarik sebenarnya ya, karena kalau kita melihat dari biaya haji yang sangat besar, kadang kalau kita lihat data dari jamaah haji yang berangkat itu memang sangat bervariasi. Ada yang memang berlatar belakang petani, ada yang berlatar belakang pegawai, ada juga yang berlatar belakang pejabat pemerintahan, para pebisnis, dan yang lain sebagainya. Namun yang perlu diingat dalam syariat Islam, bahwa syarat wajib haji itu memang ada 3 yang disebut dengan istitoah. Istitoah maliyah, istitoah badaniyah, dan istitoah amnut thariq. Dan yang kita bahas adalah istitoah maliyah. Kemampuan seseorang dalam memiliki finansial atau biaya untuk membayar biaya haji tersebut. Dan ini adalah menjadi salah satu syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji ini nanti tidak terkait dengan syarat sahnya pelaksanaan ibadah haji. Jadi itu harus dipisah pembahasannya. Kalau syarat wajib haji, maka sebenarnya orang yang memiliki uang dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, maka dia belum wajib melaksanakan ibadah haji karena belum memiliki bekal yang halal untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Berbeda nanti dengan hukum apakah hajinya sah atau tidak. Nah, itu tidak keterkaitan menurut jumhurul ulama. Tapi kalau menurut Imam Ahmad tetap tidak sah hajinya. Tapi kalau untuk jumhur ulama yang lain mengatakan sah hajinya, akan tetapi berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Baik Pak, kalau kita sampaikan, misal sudah terjadi Pak, ia pergi berangkat haji dengan uang yang bisa dibilang tidak halal. Lantas apakah pahalanya diterima Pak? Apakah atau ia harus mengulang kembali ibadah hajinya? Yang pertama, kalau memang telah terjadi, telah dilakukan, maka hukum yang pertama adalah hajinya sah dan sudah boleh dikatakan hilang kewajiban hajinya. Akan tetapi dosa dari mendapatkan uang yang tidak halal tersebut tidak terhapus. Ya, jadi tetap dosa. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan haji yang dia lakukan tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, haji yang dia lakukan hanya menggugurkan kewajiban, tidak bisa berharap untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur. Karena memang bekal atau biaya yang dipergunakan adalah dengan cara yang haram.
Baik Pak, lalu saya ada pertanyaan yang lain Pak. Kita sampaikan kalau misal ada seseorang yang mampu melakukan ibadah haji berulang kali. Bukan karena sombong, namun ia memang mampu secara finansial dan juga kesehatan. Apakah Islam memandang hal seperti ini boleh melakukan haji berkali-kali? Jadi kewajiban haji sebagaimana yang kita ketahui ya itu adalah 1 kali seumur hidup. Artinya kalau kewajiban haji 1 kali seumur hidup, maka apabila seseorang ingin mengulang hajinya yang kedua kali, yang ketiga kali, silahkan saja diperbolehkan, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di negara kita, di Indonesia, apabila ada seseorang yang ingin melakukan ibadah haji yang kedua, maka syaratnya dia harus menunggu 10 tahun dari kepulangan haji yang pertama. Dan setelah 10 tahun baru dia boleh mendaftar. Setelah mendaftar, dia harus menunggu lagi. Kalau reguler berarti menunggu sekitar 29 atau 30 tahun. Ditambah dengan 10 berarti berapa? 39 tahun. Ya. Dan kalau di ONH Plus berarti setelah 10 tahun dia mendaftar, maka dia pun harus menunggu lagi sekitar 9 sampai dengan 10 tahun. Jadi dengan demikian, kalau ya seseorang yang ingin melakukan haji berkali-kali, boleh-boleh saja, tetapi ikut aturan yang berlaku. Karena kita sebagai seorang muslim, tentu saja dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan, al-mu'min ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat ya dengan perjanjian-perjanjian yang ada, dengan aturan-aturan yang ada. Apalagi di situ sudah ada dalam undang-undang haji. Sehingga kita tidak bisa lagi ya terhindar. Artinya bahwa seseorang saat ini ketika mereka melakukan ibadah haji hampir bisa dipastikan hanya 1 kali seumur hidup. Dan yang terakhir, Pak Ustadz, kalau kita sebagai umat muslim termasuk untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk masyarakat Indonesia, apa sih Pak yang bisa kita resapi dan menjadi refleksi terhadap kasus korupsi ini supaya bisa selalu meningkatkan iman dan juga takwa? Ya. Pesan saya untuk kita semua, untuk umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji, yang pertama adalah karena ibadah haji ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja ya persiapan yang harus kita lakukan pun harus sesuai ya dengan syariat yang telah Allah turunkan dan juga sesuai dengan contoh yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Karena memang kewajiban haji ini adalah merupakan kewajiban individu setiap muslim 1 kali dalam seumur hidup. Namun ya dalam kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan istitoah atau mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi banyak sekali umat Islam di Indonesia yang bukannya tidak mampu, sebenarnya tidak memprioritaskan untuk pergi haji. Karena sebenarnya mereka punya uang dan bisa membeli sesuatu yang lebih mahal dari mendaftar haji pertama kali. Kalau kita melihat perintah untuk melaksanakan ibadah haji di dalam Al-Quranul Karim, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan merupakan kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tetapi di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dengan kata yang halus. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji padahal dia sudah mampu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh isi alam raya ini. Artinya kita sama-sama harus merenung mengapa kita bisa membeli sesuatu yang lebih mahal dari harga untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk mendaftar pertama pergi haji yang hanya 25 juta rupiah. Akan tetapi hal tersebut kita tidak prioritaskan. Kita bisa mampu membeli handphone yang mahal, kita bisa mampu membeli kendaraan sepeda motor, bahkan mobil, ya. Akan tetapi kita belum mampu untuk mendaftar pergi haji. Nah, tentu saja ya ketika Allah mengatakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, harusnya kita di sini bersedih karena Allah tidak butuh kita ternyata. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita yang butuh. Kita yang memang benar-benar menginginkan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dengan ridhonya maka kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari ya kita perbaiki kembali cara kita mencari rizki, cara kita bertransaksi, bermuamalah, dan juga cara kita ya dalam melakukan berbagai macam aktivitas agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki yang kita dapatkan adalah rizki yang halal yang bisa kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, sehingga kita pun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih Ustadz Ali Fikri sudah banyak memberikan pandangan dan juga sharingnya kepada kita semua bagaimana kita bisa merefleksikan kembali dalam rangka cita-cita ingin menunaikan ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam, namun tetap menjaga terkait bagaimana kehalalan kita dalam melakukan pembayaran ibadah haji. Begitu pula tidak lepas kita harus terus mengikuti seluruh rangkaian dengan benar dan tanpa mengambil dari hak orang lain ya Pak ya. Terima kasih Ustadz Al-Fikri waktunya bersama dengan kami. Semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa kita refleksikan. Tadi kita perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ummul Qura Depok, Ustadz Ali Fikri, terkait bagaimana kita harus terus merefleksikan dan juga mengingat bahwa cita-cita kita untuk berhaji harus didasari dari cara yang halal dan prosedur yang tepat. Jangan sampai kita berhaji hanya kosong untuk sekedar menuntaskan rukun Islam, namun masih ada sejumlah dosa yang kita tanggung di dalamnya. Dari Depok, Jawa Barat, Insan Suwardi, Alan Indra, Metro TV.